Sejak awal edukasi, pemahaman harus dibangun secara masif ke level masyarakatnya. Tugasnya siapa? Tugas semuanya. Tapi leadingnya siapa? Leading sektornya adalah pemerintah lewat BPBD yang memiliki wilayah. Kalau itu terjadi dalam kondisi papa pi kantor, mama pi pasar, anak pi sekolah, kondisi itu terjadi, maka dorang sudah harus tahu upaya penyelamatan dan kapan mereka harus bertemu, di titik mana. Gunung api sangat dinamis. Gunung api itu sangat mobile karena aktivitas lempeng yang di bawah bumi itu ikut terus mempengaruhi dan men-trigger naiknya, kalau secara kimia namanya silika. Magma itu kandungan utamanya silika. Nah tadi konteks bangunan tahan gempa, memang betul tadi disampaikan bahwa kita punya bangunan di Maluku Utara ini, kalau saya bisa katakan memang belum 100% gitu. Tapi apakah kemudian kita harus merubah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RRI, kita bertemu lagi di Bacarita, bicara di RRI Ternate. Kita tahu bersama bahwa Provinsi Maluku Utara memiliki keindahan alam yang sangat menawan. Namun di balik itu, Maluku Utara juga berada di kawasan yang rawan gempa, gunung api aktif, dan potensi tsunami. Hari ini di Bacarita RRI Ternate, orang akan berbincang-bincang ataupun bercerita dengan kedua narasumber yang sudah hadir di studio podcast RRI Ternate. Saya perkenalkan untuk Sobat RRI, narasumber pertama yang sudah hadir hari ini ada Kak Dedi dari IAGI Maluku Utara. Selamat sore Kak Dedi. Halo Rima, selamat sore ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, kemudian ada juga Kak Rosi dari BPBD Provinsi Maluku Utara. Halo Kak Rosi. Halo Karima. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio podcast RRI Ternate dalam Bacarita, bicara di RRI Ternate. Baik, sebelum kita mulai Bacarita kita pada hari ini, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya persilahkan untuk Kak Dedi dan Kak Rosi untuk langsung berkenalan dengan Sobat RRI. Silakan Kak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat RRI di mana saya berada? Saya Abdul Qadir Dedi Arif, Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Pemda Wilayah Maluku Utara. Tentang kebencanaan menjadi salah satu yang sangat difokuskan oleh Pemda IAGI dimanapun berada, mengingat Indonesia secara umum merupakan wilayah yang rawan secara bencana, baik itu bencana geologi, hidrometeorologi, dan bencana lainnya, sehingga ini merupakan sesuatu yang baik sekali sehingga kita bisa sharing, kita bisa bercerita banyak terutama tentang Maluku Utara ke depan terhadap bencana geologinya. Baik, yang berikutnya Kak Rosi dari BPBD Provinsi Maluku Utara, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosihan Ismail, sehari-hari sebagai analis kebencanaan ahli muda di BPBD Provinsi Maluku Utara. Seperti yang tadi disampaikan oleh rekan saya, memang konsentrasi kita khususnya di BPBD adalah bagaimana kemudian menerapkan penanggulangan bencana ini sebaik mungkin, karena potensi bencana di Maluku Utara di Indonesia, khususnya di Maluku Utara ini sangatlah tinggi. Jadi bagaimana kemudian upaya penanggulangan bencana dalam rangka melindungi masyarakat Maluku Utara terhadap bencana ini patut untuk kita laksanakan. Ya. Baik, Sobat RRI, dua narasumber ada Kak Dedi dan Kak Rosi akan berbincang-bincang ataupun bercerita bersama kita di podcast RRI Ternate. Saya langsung ke Kak Dedi. Kak Dedi, sebenarnya kenapa sih Maluku Utara itu termasuk kawasan yang rawan bencana geologi? Yang pertama, Maluku Utara ini unik. Uniknya apa? Aktivitas lempeng itu di Kepulauan Halmahera. Bicara Maluku Utara terus bicara konteks Halmahera sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau orang Maluku Utara bahasanya bahwa torang itu sehari-hari diapit dengan 3 aktivitas lempeng besar. Apa itu? Aktivitas lempeng Pasifik, aktivitas lempeng Indo-Australia,
dan aktivitas lempeng Eurasia. Nah, 3 lempeng ini sangat aktif dan mobile sekali, sehingga ikut memicu, ikut men-triggerkan potensi-potensi bencana secara geologi yang ada di Maluku Utara secara umum. Nah, satu yang harus digarisbawahi, aktivitas ini pun berdampak secara kegempaan, tektonik, bawaannya kepada tsunami dan likuifaksi tentunya, dan kemudian dia ikut memicu trigger-trigger aktivitas magmatis yang ada di jajaran gunung api sepanjang Kepulauan Halmahera. Seperti itu, Karimah. Baik, ya kalau tadi penjelasannya seperti itu, sebenarnya apa sih jenis-jenis bencana geologi yang paling sering terjadi di wilayah kita ini? IAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia, sebetulnya bicara soal potensi, kami punya satu wali data, Indonesia punya wali data lewat teman-teman BNPB, ada namanya Indeks Risiko Bencana Indonesia. Indeks Risiko Bencana Indonesia untuk Maluku Utara itu urutan paling pertamanya gempa bumi. Setelah gempa bumi baru ada vulkanik, ada gunung api. Nah, setelah gunung api bawaannya nanti ada banjir, ada longsor, ada iklim, ada abrasi, cuaca ekstrim dan lain-lain. Saya pikir yang harus kami bawahi di sini, kita bawahi di sini pagi ini, orang ini pulau, kan kepulauan nih Maluku Utara, Halmahera kepulauan. Ancaman seperti kegempaan dan gunung api akan menjadi hal yang tidak bisa orang mau lari kemana saja. Ya, karena mungkin hampir sebagian besar wilayah kita terancam ya. Semuanya punya tingkat ancaman yang sama. Akan tetapi potensinya seperti apa, nah itu yang harus memang dikaji secara mendalam, secara saintifik, secara akademik, sehingga setiap daerah punya kerangka ancamannya mungkin sama. Misalnya kalau kita bicara tentang kegempaan, satu Maluku Utara nih gempa. Iya. Tapi hampir tiap hari malah ya. Apakah Ternate, Tidore dan Halmahera Utara atau Belo misalnya itu punya potensi kegempaan yang sama? Ini tergantung lagi pada wilayah-wilayah tertentu, sehingga teman-teman BNPB oleh BPBD dia punya satu namanya kajian risiko bencana secara utuh Maluku Utara yang seharusnya diturunkan ya Pak Rosia, diturunkan pada kabupaten kota agar bisa menjadi satu dokumen yang utuh. Kalau Maluku Utara sudah punya, seharusnya lebih spesifik di kabupaten kotanya. Seperti itu. Ya. Tadi penjelasannya sudah berbagai macam bencana geologi ya, yang memang juga sudah terjadi dan mengancam Provinsi Maluku Utara. Kak Rosi, sebenarnya seberapa pentingkah mitigasi bencana di Provinsi Maluku Utara ini? Silakan. Jadi kalau bicara kemudian ditanyakan tentang seberapa penting, ini sangat penting. Mitigasi ini sangat penting. Karena mitigasi merupakan sebuah cara yang terbaik untuk bagaimana mengurangi risiko akibat bencana. Nah, kita berbicara bencana, konsep bencana ini kan tujuannya adalah bagaimana menurunkan risiko. Jadi satu wilayah di mana tingkat ancamannya tinggi dibanding kemudian didukung dengan kekurangan, kelemahan, kerentanan yang tinggi berbanding terbalik dengan kapasitas di wilayah itu, maka risikonya akan tinggi. Tujuan mitigasi adalah bagaimana kemudian kita meningkatkan kapasitas dari sisi pemerintah, dari sisi masyarakat, yang kemudian ini akan dengan sendirinya maka kerentanan itu akan turun. Ketika kapasitas itu tinggi, upaya mitigasi yang dilakukan tentunya adalah selanjutnya bagaimana mengelola ancamannya. Kalau ancamannya dikelola, kapasitas kita tinggi, maka dengan sendirinya otomatis risiko kebencanaan itu akan menjadi turun. Nah, mitigasi sendiri ada dua. Ada structural mitigation sama ada non-structural mitigation. Structural mitigasi itu lebih pada konteks fisik. Misalnya kita bangun jalur-jalur evakuasi, kalau memang daerah itu rawan banjir kita bangun tanggul. Kemudian kalau kita mitigasi non struktural, bagaimana kita menyiapkan sistem, kemudian kita menyiapkan sumber daya, kapasitasnya, masyarakatnya dilatih, maka dengan sendirinya ketika kapasitas itu ada, kerentanan itu kemudian turun, ancaman kita bisa kelola, insya Allah risiko bencana itu akan turun. Tujuan kita mereduksi agar kekurangan atau risiko bencana itu menjadi kecil. Mungkin begitu. Jadi dengan demikian semakin banyak orang yang bisa diselamatkan dari
bencana ini. Betul, ya. betul. Oke, saya kembali ke Kak Dedi. Sebenarnya daerah-daerah mana saja sih yang bisa kita bilang rawan bencana geologi? Apakah memang seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara atau bagaimana? Kalau saya harus jawab hari ini seluruh Provinsi Maluku Utara, seluruh wilayah. Wow. Jadi geologi itu dia mencakup, dia tidak punya batas administrasi di mana secara geologi ya. Begitupun secara kebencanaannya. Jadi kalau kita mau melihat kontekstual Maluku Utara hari ini, hampir semua wilayah di Maluku Utara itu punya keterancaman secara bencana geologinya. Ya. Nilai potensinya ada. Apakah itu akan terjadi atau tidak? Menunggu waktu. Ini yang harus kita menunggu waktu, bom waktu Kak Rosi. Karena mungkin tidak bisa diprediksi ya. Sampai hari ini bencana yang tidak bisa diprediksi itu gempa bumi. Gempa bumi sampai hari ini Jepang sekalipun yang sudah sangat berpengalaman dan sangat saintifik sekali belum bisa menyatakan kapan terjadinya gempa bumi. Akan tetapi secara ini gunung api, banjir, longsor itu masih bisa kita prediksi, masih bisa kita berhitung kapan dia akan terjadi. Segala sesuatu yang bisa kita berhitung, otomatis kita bisa menentukan bagaimana penanganannya secara awal. Nah, ada satu fungsi besar teman-teman BNPB dan BPBD, kesiapsiagaan harus dibangun sejak awal. Tujuannya apa? Tadi yang kata Pak Rosi tadi, mereduksi, kita menolkan bahasa kasarnya, kita menolkan nilai daripada risiko yang ada. Nah, kita butuh kolaborasi, kita butuh campur tangan semua orang. BPBD tidak akan mampu berdiri sendiri. Ya, pastinya. Nah, makanya kami selalu bersuara bahwa YAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia, selalu berada di mana saja dan punya siapa saja dalam kontekstual kebencanaan. YAGI Indonesia, Ikatan Ahli Geologi Indonesia bukan punya Maluku Utara, bukan punya Kota Ternate, bukan punya Halmahera Barat atau lainnya, tapi Maluku Utara. Jadi masyarakat kita punya memiliki YAGI-nya. Suatu saat ketika ada terjadi apa-apa di Halmahera, YAGI wajib untuk hadir memberikan solusi-solusi terbaik, terutama hal kesiapsiagaan seperti itu. Baik, saya kembali ke Kak Rosi ya. Tadi sudah dijelaskan seperti bagaimana caranya kita mengurangi dampak dari bencana geologi. Salah satunya adalah dengan peta evakuasi dan lain sebagainya. Tapi langkah-langkah apa saja sih, langkah-langkah konkret apa saja sih yang memang harus dilakukan masyarakat agar bisa mengurangi dampak dari bencana ini? Ya. Yang pertama, sebelum saya ke situ, saya melanjutkan sedikit apa yang disampaikan oleh tadi, bahwa memang penanggulangan bencana ini sebenarnya urusan bersama, bukan cuma urusan pemerintah dalam hal ini BPBD, tapi semua komponen yang ada dalam Republik ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau BPBD sendiri yang melaksanakan urusan kebencanaan, tentu bisa-bisa mati berdiri. Pertama kita masih memiliki banyak kekurangan secara personil, secara penganggaran dan sebagainya. Maka ini menjadi undang-undang kita sudah mengatakan demikian, bahwa ini menjadi urusan wajib pemerintah dalam hal penanggulangan bencana. Tapi apakah pemerintah sendiri? Enggak. Pentahelix telah dikembangkan. Pentahelix adalah bagaimana mengkolaborasi, koordinasi, kolaborasi dan integrasi dari semua berbagai pihak. Pemerintah, kemudian dunia usaha. Kita punya banyak perusahaan-perusahaan yang sebenarnya itu bisa kita garap untuk mendukung upaya penanggulangan bencana. Yang berikut adalah akademisi. Peran akademisi apa? Peran akademisi adalah bagaimana membuat kajian-kajian kayak di IAGI, membuat kajian-kajian potensi bencana di satu wilayah, kemudian itu menjadikan sebagai sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Yang berikut adalah media. Media bagaimana memberikan pemberitaan, memberikan informasi terkait dengan kondisi kebencanaan di satu wilayah. Dan yang terpenting, yang paling terakhir adalah masyarakat. Masyarakat akan menghadapi kondisi kegawatdarutan sebelum bantuan itu datang. Kalau kami mengistilahkan 6 jam awal pasca kejadian bencana, masyarakat sudah harus bagaimana bisa hidup. Nah, karena menunggu pemerintah datang atau menunggu bantuan datang, tentu akan sangat lama, membutuhkan waktu yang sangat panjang, membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi bagaimana kemudian paradigma berpikir sekarang adalah dari dulu bicara tentang respon, sekarang bicara tentang pengurangan risiko. Siapa yang melaksanakan itu? Tentunya yang perlu dan paling penting adalah dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, karena tadi membutuhkan waktu, membutuhkan ini. Paradigma sekarang berubah. Kemudian dulu masyarakat ditolong menjadi masyarakat penolong.
Dan sekarang adalah bagaimana masyarakat yang dulu diselamatkan, sekarang ada menjadi penyelamat. Jadi pertanyaannya, bagaimana sejauh ini masyarakat? Ya tentu kalau saya mau menilai, masyarakat saat ini belum secara umum belum memiliki kapasitas yang mumpuni untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana. Tapi lagi-lagi menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini BPBD untuk bagaimana memberikan pemahaman, edukasi, sosialisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat menghadapi kondisi bencana. Mungkin begitu, Mbak. Dan selama ini apa sosialisasinya terus dilaksanakan oleh BPBD agar memang masyarakat kita siap untuk menghadapi bencana? Ya, tentunya itu terus dilaksanakan. Kami berharap memang BPBD kabupaten kota yang memiliki keterjangkauan lebih dekat ini mengambil peran yang lebih besar untuk bagaimana memberikan solusi-solusi sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat. Termasuk dengan apa yang dilaksanakan RRI saat ini adalah bentuk edukasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sejauh mana apa dan bagaimana peran mereka ketika menghadapi suatu bencana. Berbagai hal kita lakukan, sosialisasi melalui media, dan rencana ke depan dalam waktu beberapa bulan ke depan BPBD akan melaksanakan kegiatan yang sama, podcast, kemudian memberikan informasi, karena hampir semua masyarakat ini menggunakan media sosial. Kita sebut saya TikTok, ini paling banyak sekali. Nah, itu yang kemudian kami rencana dalam beberapa waktu ke depan akan memberikan sosialisasi edukasi terkait kebencanaan ke masyarakat luas. Oke, Kak Rosi sejauh ini seperti apa sih kolaborasi antara BPBD, IAGI dan beberapa pihak tadi yang sudah Kak Rosi sebutkan, baik dari akademisi, kemudian juga media dan masyarakat? Jadi konteks IAGI memang secara keilmuan geologi IAGI luar biasa dalam hal ini, dan mereka memiliki kapasitas terkait dengan itu, sehingga dalam konteks kita memberikan sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat, kita selalu mengajak IAGI. Kenapa? IAGI memiliki kapasitas untuk menilai suatu wilayah apakah wilayah ini memiliki ancaman terkait dengan kondisi geologi atau tidak. IAGI memiliki kapasitas itu. Kemudian bagaimana dengan masyarakat yang lain atau lembaga-lembaga yang lain, termasuk akademisi. Sejauh ini kita dalam rangka menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana Provinsi Maluku Utara maupun dokumen kajian risiko bencana, kami melibatkan akademisi untuk melakukan kajian-kajian terhadap itu, karena mereka memiliki kapasitas itu. Kemudian dengan dunia usaha, ada beberapa perusahaan, ada beberapa lembaga usaha yang kami mencoba untuk menjejaki itu, walaupun memang sampai saat ini belum sampai pada konteks bagaimana sih peran mereka dan seperti apa. Tapi dalam lingkup pemerintah sendiri, kita telah menyusun berbagai dokumen, berbagai SK, seperti yang ada sekarang ini adalah tim reaksi cepat. Itu melibatkan kolaborasi baik itu pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan peran masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat. Iya, baik, Sobat RRI, ya terkait dengan bencana geologi, kita mengambil 3 bencana ya yang memang sebenarnya sering terjadi dan juga mengancam masyarakat Maluku Utara, seperti gempa, kemudian juga gunung api dan ancaman tsunami yang kita harap sih semoga tidak pernah terjadi ya di Provinsi Maluku Utara. Tapi untuk gempa sendiri, Kak Dedi, sebenarnya bagaimana sih karakter gempa bumi di Maluku Utara ini? Kalau kita berbicara tentang kegempaan, sebetulnya Maluku Utara atau Kepulauan Halmahera punya satu sejarah kegempaan yang luar biasa, yang sudah diorbitkan, dipubliskan oleh Pusat Gempa Nasional. Nah, yang lagi tren beberapa waktu terakhir sampai hari ini yang diistilahkan megatrust. Nah, megatrust itu Kepulauan Halmahera dari arah utara. Dari Mindanao, Filipina, dia turun masuk sentuh mulai dari Patang 2 sampai ke semua daerah. Nah, artinya bahwa secara kegempaan Halmahera dan Maluku Utara punya sejarah yang luar biasa. Artinya dia masuk pada zona megatrustnya. Dan sampai hari ini setiap saat, setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit selalu dipubliskan oleh teman-teman BMKG Geofisika tentang aktivitas kegempaan. Nah, ada aktivitas kegempaan yang tidak terasa oleh manusia, misalnya di 2 sampai 3 skala Richter, tapi itu terjadi setiap hari. Nah, yang kita rasakan ketika dia sudah 4, 4,5 naik ke atas skala Richternya. Artinya Halmahera secara umum punya fase kegempaan yang merusak. Tinggal titik gempanya sedalam apa,
magnitudo kegempaannya seperti apa, skala Richternya, dan apakah wilayah tadi punya pemukiman dan manusianya atau tidak. Ya. Lagi-lagi bicara risiko atau bicara bahaya itu ketika ada manusianya. Iya. Nah, misalnya gempa terjadi di hutan belantara, mau sekuat apapun ya tidak akan berdampak secara manusiawinya. Yang kita khawatirkan hampir semua perkotaan Maluku Utara itu dibangun di pesisir pantai. Hampir semua. Tidak ada kota yang dibangun jauh dari pesisir pantai. Artinya apa? Jika berkaca pada kejadian-kejadian masa lalu, jika gempa dengan bawaannya, taruhlah kita tidak pernah menginginkan, tetapi ketika gempa dengan bawaannya tsunami, maka potensi tsunami akan di daerah pesisir lebih tinggi. Nah, ini yang harus sejak awal saya sepakat tadi dengan Pak Rosi, sejak awal edukasi, pemahaman harus dibangun secara masif ke level masyarakatnya. Tugasnya siapa? Tugas semuanya. Tapi leadingnya siapa? Leading sektornya adalah pemerintah lewat BPBD yang memiliki wilayah. Teman-teman di provinsi tidak punya wilayah dalam tanda kutip. Tapi teman-teman BPBD kabupaten kota itu harus punya kewajiban dan punya kapasitas yang lebih. Betul. Agar masyarakat lebih memahami. Karena tadi kita berharap masyarakat bisa mengevakuasi dirinya sendiri. Ya. Kalau BNPB menyebutkan evakuasi mandiri, Pak Rosi. Nah, lewat apa kapasitas yang sudah terbangun? Lewat apa? Lewat edukasi yang sudah terbangun. Lewat apa? Lewat mitigasi non struktural yang sudah ada dan mitigasi struktural yang sudah ada. Hal ini kita berkaca kembali, apakah tadi bicara tsunami misalnya, jalur evakuasi tsunami sudah terwakili di semua wilayah, atau kita harus kembali melihat, duduk sama-sama dan cari solusinya seperti itu. Intinya bahwa soal gempa, Maluku Utara punya rekaman jejak yang tidak bisa kita anggap remeh. Ya. Kita sudah pernah memiliki sejarah masa lalu lewat publish yang dibuat oleh Pusat Gempa Nasional. Seperti itu. Ya. Baik, Kak Rosi, sebenarnya untuk langkah mitigasi rumah tangga yang paling efektif untuk bencana gempa ini apa sih? Ya, jadi kalau tadi saya berbicara tentang konteks masyarakat secara umum, sebenarnya lebih intinya adalah bagaimana keluarga ini memahami apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya ketika bencana itu terjadi. Tadi seperti di awal dijelaskan oleh Bang Dedi tadi, memang kalau kita melihat dari dokumen kajian risiko bencana, kita memiliki 14 jenis ancaman. Dari 14 jenis ancaman, 13 diantaranya bencana yang datang dengan ada trigger. Misalnya hujan, banjir, itu diawali dengan hujan. Tapi kemudian gempa itu tidak memberikan tanda awal akan terjadi gempa. Bahkan tadi Bang Dedi bilang Jepang sendiri yang dengan keilmuan yang begitu tinggi belum bisa mendeteksi kapan terjadi gempa. Tapi potensi-potensi itu ada. Kemudian bagaimana caranya untuk kita menghindari agar terhindar dari risiko yang membahayakan ketika gempa terjadi. Karena begini, gempa tidak membunuh. Gempa tidak memberikan sebuah yang nanti akan bisa mematikan. Yang mematikan itu adalah reruntuhan bangunan, kemudian robohnya pohon atau apa sebagainya. Nah, bagaimana kemudian di tingkat keluarga? Keluarga tentunya karena bencana gempa ini tidak memiliki trigger, maka masyarakat khususnya keluarga ini sudah harus menyiapkan. Pertama yang harus disiapkan, tas evakuasi. Yang kedua, di rumah sendiri dia sudah harus tahu dari masing-masing kepala keluarga, kemudian ibunya, kemudian anak-anaknya sudah tahu dia harus berbuat apa. Karena tadi bencana gempa dia tidak tentu waktu, mau datang pagi, mau datang siang, mau datang sore. Katakanlah terjadi itu pagi, bapak ke kantor, ibu ke pasar, anak ke sekolah. Pisah semuanya ya. Sekarang yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan adalah bagaimana caranya dia untuk bisa melakukan upaya-upaya penyelamatan diri. Evakuasi mandiri. Ya. Di lingkup keluarga dia harus memiliki sebuah catatan. Bukan hanya dokumen rencana penanggulangan bencana pemerintah atau apa, tapi di dalam keluarga ini memiliki dokumen rencana aksi khusus di keluarga. Kenapa? Tadi kalau itu terjadi dalam kondisi bapak pi kantor, mama pi pasar, anak pi sekolah, kondisi itu terjadi, maka dorang sudah harus tahu upaya penyelamatan dan kapan mereka harus bertemu, di titik mana. Contoh, anak sekolah di wilayah Takoma, papa pi kantor di Tafure, mama pi kantor pi pasar di Gamalama.
Kalau terjadi gempa, apalagi berpotensi tsunami, maka anak yang di sekolah di Tacoma, dia sudah harus tahu jalan kemana dia harus melakukan evakuasi. Mama juga tahu dia harus kemana, papa juga tahu dia harus kemana. Sistem komunikasinya seperti apa? Dalam kondisi tertentu, kemungkinan komunikasi itu terputus. Ya. Tapi mereka sudah tahu di mana mereka harus berkumpul dan bertemu. Pengalaman-pengalaman bencana yang terjadi, khususnya kayak kasus di Aceh, banyak yang harus terpisah keluarganya, bahkan hampir berbulan-bulan baru bisa bertemu. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan penting bahwa sistem penanggulangan bencana di Indonesia yang baik dilakukan oleh pemerintah sampai di bawahnya, fokus utamanya pada keluarga. Famili yang kemudian memahami apa yang harus dilakukan sehingga ketika bencana terjadi mereka harus. Kemudian dalam rumah tangga juga memiliki dokumen-dokumen penting. Upaya penyelamatannya apa? Sekarang dengan kemajuan teknologi seharusnya setiap keluarga, saya sendiri dengan dokumen-dokumen penting saya, ijazah, akte kelahiran dan seterusnya, itu saya sudah simpan dalam bentuk Google Drive. Karena saya tidak tahu. Saya ke Sofivi, istri saya ke kantor, anak saya ada di mana. Ketika gempa terjadi, bisa saja saya tidak bisa menyelamatkan dokumen. Nah, sehingga kemudian ketika dokumen itu kita simpan di dalam satu sistem, maka kondisi tertentu kita bisa ambil. Kemudian tadi katakanlah itu terjadi dan kita ada dalam rumah, maka kita sudah punya tadi tas siaga bencana. Isinya apa? Bahan-bahan yang sifatnya survival. Apa itu? Makanan-makanan. Orang sini sebenarnya punya potensi makanan untuk jadi survival ada. Sagu. Iya, sagu tingkat kerusakan itu bisa bertahun-tahun kalau selama dia kering. Apalagi kalau nanti mengungsinya ke area hutan, gunung. Ya, area Bagaimana, gunung itu kan banyak ya. Yang tadi yang saya sumber bilang, makanan kita. Yang tadi saya bilang, masyarakat harus memahami bahwa masyarakat yang dulu diselamatkan sekarang harus menjadi penyelamat. Penyelamat bagi khususnya bagi diri sendiri. Dan ada orang-orang sekitar yang dilakukan. Karena menunggu waktu lembaga pemerintah atau apa, kadang membutuhkan waktu yang lama. Kemudian datang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, oleh karena itu bagaimana masyarakat khususnya keluarga bisa memiliki survive yang nantinya mereka bisa lakukan ketika bencana itu terjadi, khususnya gempa. Kalau bencana yang lain banjir tentunya memiliki trigger. Oh, ini ada potensi hujan lebat, kemungkinan pasti banjir, dia harus mengungsi. Ya kan? Oh, angin puting beliung, ada tanda-tanda di langit, misalnya muncul ada awan yang berbentuk seperti payung, kemungkinan puting beliung, dia melindungi diri. Tapi kalau gempa kan tidak. Mau jadi jam berapa, mau siang, malam, sore, atau dalam kondisi seperti apa, dia tidak bilang-bilang. Dan saya pribadi sendiri tanpa diundang ya. Saya sendiri katakan bilang, dari 14 ancaman bencana di Maluku Utara, satu bencana yang tertawa malu. Gempa ya. Dia tidak ada urusan, dia datang dia hajar saja. Nah, sehingga bagaimana kemudian kita untuk bisa menyiapkan segala itu. Kemudian yang lain-lain, bagaimana selain tadi kesiapsiagaan secara itu, bagaimana dia harus membangun rumahnya itu memiliki rumah yang tahan gempa. Nah, sehingga ketika bencana terjadi dia bisa mengamankan diri sebelum dia bisa melakukan evakuasi untuk keluar dari rumah. Oke, rumah yang tahan gempa ya. Ini menjadi konsen kita ya sedikit bahwa Kak Dedi, apakah memang rumah-rumah masyarakat kita ini sudah merupakan rumah yang tahan gempa ataukah bagaimana? Karena kalau melihat ya beberapa kejadian terutama itu di Halsel ketika gempa itu terjadi banyak rumah yang akhirnya hancur. Jadi sudah bicara soal arsitek rumah nih. Jadi teman-teman arsitek itu percaya bahwa desain rekonstruksi rumah di zaman dulu itu lebih pada tatanan aman gempanya. Ternate dan Maluku Utara punya satu budaya rumah kancing namanya. Nah, rumah kancing ini sekarang kalau orang mau cari di dalam kota atau di mana saja sudah susah. Lingkaran RRI paling orang dapat arah ke Suasio sedikit sampai ke Kampung Makassar. Agak ke arah utara Kasurian di samping SD Islamiyah. Nah, artinya bahwa secara warisan leluhur sudah sangat adaptif soal rekonstruksi rumahnya. Para orang tua zaman dulu sudah menggambarkan bagaimana mendesain rumah dengan fala kancing. Bahasa lokalnya kan fala kancing nih. Nah, fala berarti rumah ya. Betul. Nah, yang jadi masalah seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan era modernisasi,
masyarakat kemudian membangun rumah ingin kelihatan kokoh, megah dan segala macam, dan kita terlupakan bahwa kita ada pada zona kegempaan. Kita selalu dirundung oleh aktivitas gempa yang luar biasa, sehingga hari ini kalau mau bicara soal gedung aman gempa atau gedung tahan gempa, baik gedung apapun termasuk rumah, saya pikir tidak 100% masyarakat atau pemerintah kota sendiri atau pemerintah daerah sendiri membangun gedungnya aman gempa. Oke, berarti ini menjadi PR dong PR bersama bagi kita semua ya. Dan kita tidak mungkin merubah gedung atau sesuatu yang sudah dibangun untuk merubah kembali kepala kancingnya, kan tidak mungkin. Tapi bagaimana kita harus mengedukasi ke siapapun yang dalam perilaku hidupnya setiap hari di gedung tadi, bahwa kita selalu terancam, kita selalu punya potensi gempa. Nah, lewat apa? Lewat simulasi, latihan-latihan. Lewat pelatihan. Kadangkala harus jujur disampaikan, orang itu paling malas simulasi, paling malas berlatih, ingin langsung jadi juara. Kalau main bola terusah latihan langsung juara, itu orang. Padahal harus melatih proses. Ya. Nah, simulasi itu penting. Dalam 1 bulan, terus kita berhasil 1 bulan sekali saya simulasi, berarti dalam 1 tahun 12 kali simulasi. Simulasi itu tujuannya apa? Agar kebiasaan, agar kulturnya orang berubah. Kultur itu kan berbicara soal kebiasaan, sesuatu yang tidak terbiasa menjadi biasa. Nah, budaya-budaya seperti ini harus orang sama-sama bisa menjawantahkan. Beberapa waktu kemarin saya agak tegas menyampaikan ke pemerintah kota, Pak Rosi dan teman-teman semuanya, kurikulum kebencanaan berbasis mitigasi harus menjadi roh utama dalam pendidikan basis PAUD, SD dan SMP. Nah, salah satu nanti adalah tadi soal simulasinya harus dibangun. Masyarakat atau anak SD itu minimal di SD itu sudah harus paham bahwa gempa itu seperti ini. Ketika ada gempa larinya kemana? Itu harus tersimulasikan. Jangan menunggu program sekolah atau madrasah aman bencana, jangan menunggu program satuan pendidikan aman bencana, tapi dia sudah harus berbunyi dalam kurikulum. Nah, jika kurikulum itu ada minimal dia terintegrasi dengan pelajaran tertentu. Contoh kasus, setiap pelajaran olahraga orang Maluku Utara atau orang Ternate itu pasti guru olahraga, ayo senam habis main bola. Coba kalau dirubah, setiap pelajaran olahraga jam prakteknya dipakai untuk simulasi, luar biasa Maluku Utara. Ini yang sebetulnya pernah dibangun Jepang di awal-awal di zaman dulu. Ketika dengan pengalaman terbesar, dia kemudian merubah paradigma, pola hidup, kebiasaan tentang bagaimana hidup harmonis dan adaptif dengan gempa. Berarti itu yang sebenarnya kurang dari masyarakat kita ya, belajar dari pengalaman. Betul. Dan budaya orang luar biasa, cepat melupakan. Orang itu cepat faduli dan cepat lupa. Jadi kalau mau faduli sesuatu terhitung jam itu, tapi langsung lupa. Lupa, begitu habis faduli lupa begitu. Tapi saya tambahkan sedikit. Tapi sebenarnya kunci utamanya di pemerintah. Pemerintah harus lebih giat, lebih gencar untuk memberikan edukasi sosialisasi. Apa sebenarnya yang menjadi peran masyarakat ketika akan bencana terjadi? Masyarakat tentunya tidak mungkin tahu kalau tidak diberitahu. Taunya dari mana? Taunya dari pemerintah. Kemudian peran media tadi, RRI misalnya, dia harus menampilkan informasi-informasi terkait dengan kebencanaan. Dan ini yang kita lakukan Dan sehingga dengan sendirinya masyarakat bisa memahami apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Nah tadi konteks bangunan tahan gempa, memang betul tadi disampaikan bahwa kita punya bangunan di Maluku Utara ini, kalau saya bisa katakan memang belum 100% gitu. Tapi apakah kemudian kita harus merubah itu? Kan tidak. Nah, masyarakat dengan modernisasi membuat rumah minimalis dengan bentuk yang bagus, tapi apakah itu kemudian memiliki ketahanan terhadap gempa? Nah, ini patut harus diperhitungkan dulu. Tapi itu kemudian oke lah, silakan mereka
membangun dengan kondisi keuangan mereka dan membuat bentuk rumah yang seminimalis, sebagus mungkin, itu urusan mereka. Tapi bagaimana kemudian mereka harus memahami di wilayah mana mereka tinggal. Apakah memiliki potensi khususnya gempa atau tidak. Sehingga ketika ada gempa atau ada bencana yang terjadi, itu bisa mereka melakukan upaya-upaya penyelamatan. Iya, jadi kalau tidak mau rugi 2 kali sebelum membangun rumah, ya tadi ya. Iya tadi, Jepang ketika bencana Kobe tahun 95, itu kemudian seluruh struktur bangunan di Jepang dirubah. Rubah total. Iya. Rubah total. Bahkan kalau ada gempa yang ketika kasus Sendai 9,0 tahun 2011, mana ada bangunan rubuh? Tidak ada. Iya. Dia goyang. Bahkan mereka merasa lebih aman kalau dalam bangunan. Kalau kita kan biasanya lari keluar itu kan. Itu yang Jepang yang dengan teknologi yang luar biasa. Mereka berbicara berdasarkan pengalaman yang ada. Kita, Indonesia, itu dari dulu sampai sekarang itu pengalaman itu sudah tidak pernah berubah. Saya berani katakan begini, kita memiliki banyak profesor, banyak doktor, banyak magister-magister yang berhubungan dengan kebencanaan. Tapi kita tidak pernah berkaca dengan pengalaman. Iya. Belajar dari pengalaman itu yang penting. Kejadian tsunami khususnya Maluku Utara ini kan tahun 1800 sekian itu kan daratan Halmahera Barat habis. Jangan terlalu jauh ya. Tahun 98. 89 apa 98? Di Sula. Tsunami hajar itu, wilayah Mangoli, Falabi Saya dan sekitarnya hancur. Itu pengalaman yang ada. Artinya bahwa kita tidak bisa menghindari bahwa memang wilayah kita memiliki potensi ancaman bencana yang besar. Tinggal apa yang harus kita lakukan? Siapa yang memiliki peran besar terhadap ini? Ya otomatis tadi pemerintah, dunia usaha, akademisi, mari kita duduk sama-sama untuk berbicara dalam rangka apa? Amanat undang-undang, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat ada Indonesia. Tugas siapa? Tugas kita, negara. Kalau bicara negara, tugas semua. Tugas Ciagi, tugas saya, tugas kita semua ya. Gitu. Baik, Sobat RRI, selain masalah gempa bumi ya di Maluku Utara, juga kurang lebih banyak lah ya memiliki gunung aktif. Kita sebut saja seperti Gunung Gamalama, Kie Matubu, Gunung Gamkonora dan lain sebagainya. Nah, kalau Kak Dedi sendiri melihat aktivitas gunung api di Maluku Utara dalam beberapa tahun terakhir ini bagaimana? Sangat seksi dan unik. Wow. Seksi menakutkan sebenarnya ya. Jadi luar biasa, Kepulauan Halmahera itu dibangun terrekonstruksi awal lewat gempa yang sangat besar, yang kemudian ikut membentuk jajaran atau jejeran gunung api yang terkoneksi langsung dengan Pasifik. Nah, contoh kepulauan vulkanik di Pasifik, paling gampang orang Ternate atau orang Maluku Utara itu bisa lihat lewat Cafe de View yang di Ngade. Salah satu ciri itu di kepulauan vulkanik Pasifik itu punya pola kelurusan gunung api. Jadi dia tidak tersebar kiri kanan, tapi dia lurus seolah-olah punya garis yang tegas. Di saat kita secara bersama berdiri di View, akan terang ada di Ternate nih di Gamalama. Tapi di lurus ada Kie Matubu, ada Mare, ada Moti, ada Makian, ada Bacan, Sibelanya, dan dia akan lurus sampai pada pegunungan di jejeran Irian Barat. Nah, saya bilang seksi dan uniknya apa? Hampir semua kalau terang lihat berbalik ke Halmahera Barat, maka dimulai startingnya dari Sidangoli, Celolo, Talaga Ranu, Akhir Ranu, Gunung Ranu, dia masuk ke Gamkonora, masuk ke Ibu sampai ke Sosota dan ke Hatola. Nah, jejeran vulkanik ini berkembang sangat pesat sejak masa lalunya, sejak lahirnya sampai hari ini. Dan orang tidak pernah di IAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia, tidak pernah punya pakai satu bahasa bahwa gunung api itu sudah mati. Gunung api itu dia hanya dorman, dia cuma tidur sebentar. Tidurnya untuk apa? Untuk mengumpulkan energi dia lebih pas, magmatisnya kemudian terkumpul dengan baik, dan suatu saat ketika memungkinkan maka akan ada erupsi pada fase-fase berikutnya. Indonesia punya kisah tentang Sinabung. Sinabung itu kurang lebih 400 tahun tidak pernah ada letusan.
Di 2014 dia letus dan sampai hari ini Tidak masih berhenti. terus meletus. Artinya gunung api sangat dinamis. Gunung api itu sangat mobile karena aktivitas lempeng yang di bawah bumi itu ikut terus mempengaruhi dan men-trigger naiknya, kalau secara kimia namanya silika. Magma itu kandungan utamanya silika. Dia akan naik secara perlahan, dan ketika tiba waktunya akan ada letusan. Jadi mohon maaf para penikmat podcast RRI dimanapun berada, saya analoginya gunung api itu sama kayak manusia sebetulnya. Jadi gunung api itu ibarat rahim yang suatu saat ketika ada janinnya, bukan satu, bukan dua, dan selanjutnya dia tinggal ada trigger tertentu, dia tidak sampai pada bukaan tertingginya. Pada bukaan tertentu akan ada pelahiran. Sama persis dengan gunung api. Karena mobilenya magma, dia tidak selamanya harus ada letusan melewati jalur pipa magma yang sudah ada. Dia bisa lewat letusan-letusan samping. Contoh letusan samping yang sangat tren hari ini adalah Danau Tolire. Tolire itu adalah hasil letusan magmatis lewat samping. Dia tidak pada jalur fluktuatif seperti biasanya. Artinya apa? Semua gunung api punya potensi letusan yang sama. Dia bisa lewat pada jalur kepundan dan langsung ke pipa magmatis secara lazim, dan dia juga bisa lewat jalur sampingnya. Mirip kita dengan manusia, Pak Rosi. Kelahiran bisa normal dan bisa sesar. Sama kayak gunung api. Jadi yang saya bilang di awal sangat seksi dan unik. Karena gunung api itu berbicara soal manusianya. Kapan dan dimanapun dia akan melakukan letusan. Bisa saja gunung api hari ini misalnya letusnya di samping kantor RRI, bisa saja. Amit-amit ya. Bisa saja dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Karena apa? Sifat magma yang sangat mobile. Ketika magma itu dia naik, dia akan mencari zona lemahnya di mana, dia keluarnya di situ. Kebetulan dia naik mendapat zona lemah di titik yang tadi, ya dia keluarnya di situ, brojolnya di situ kata orang Betawi. Tapi Kak Dedi, saya sering mendengar kata orang tua-tua kita ya di rumah, kalau sebenarnya gunung berapi itu lebih baik dia keluar ya meletus terus-menerus dengan skala yang kecil daripada ketika dia tertidur panjang kemudian meletus langsung keluar. Itu bagaimana sebenarnya? Beroneng lurus. Jadi jadi hukum kekekalan energi itu kan begitu. Ketika energi itu dia terlepas secara terus-menerus, dengan sendirinya energi itu akan semakin mengecil atau energi sisanya tidak sedahsyat energi awalnya. Nah, sama saja dengan gunung api. Misalnya sekarang nggak lama nih dalam status waspada. Nah, setiap hari akan keluar asap putih. Orang-orang yang baru lihat pasti heboh. Wih, gunung mau bisa. Kalau secara geologi ini hal yang biasa dalam tanda kutip. Ada pelepasan energi yang di dalam. Selagi dia masih asap putih cerah, insya Allah aman. Jadi tanda-tandanya nih secara fisik. Karena ini podcast yang harus sama-sama orang perhatikan ketika warna asap putih sudah berubah menjadi kelabu atau abu-abu. Sudah ada unsur yang lain ikut keluar. Yang selama ini kan orang lihat asap putih. Asap putih yang cerah biasa, berarti ada uap air yang masuk dari luar. Curah hujan lagi tinggi nih, masuk terus ketemu dengan sumber panas di dalam, keluarlah asapnya, mirip kayak orang bakar, kayu soki, siram dengan air kan ada asap yang keluar, logikanya seperti itu. Jangan sampai dia berwarna yang lain. Kalau berwarna yang lain berarti orang standby menunggu informasi dari pos gunung api, seperti itu. Baik ya. Kalau tadi Kak Dedi menjelaskan Gunung Sinabung ya yang mungkin terus mengeluarkan asapnya. Kita di Maluku Utara punya 2 gunung api ya yang sampai saat ini masih terus mengeluarkan abu vulkaniknya. Seperti kita sebut saja Gunung Ibu, kemudian juga Gunung Dukono ya. Ini untuk penanganan dari BPBD sendiri bagaimana nih Kak Rosi? Jadi tadi tugas BPBD sebenarnya kalau kita bicara tentang artinya dalam setiap momen tertentu, saya sering katakan begini, disaster is event, bencana adalah sebuah acara. Panitianya siapa? Ketua panitianya itu adalah di BPBD. BPBD yang kemudian mengembangkan itu tadi, koordinasi, kolaborasi dan integrasi. Koordinasi dengan siapa? Dengan semua pihak.
Kasus Gunung Ibu, kemudian BPBD Provinsi Maluku Utara dan juga BPBD Kabupaten Halmahera Barat bagaimana membangun koordinasi berbagai pihak. Ketika letusan terjadi pada bulan Maret tahun 2024 kemarin, itu kemudian sistem penanggulangan bencana yang terpadu kita lakukan di situ. Melibatkan berbagai pihak, baik itu pemerintah, baik itu swasta, yang kemudian untuk mendukung upaya-upaya bagaimana penanggulangan bencana ketika erupsi Gunung Ibu. Begitupun di wilayah-wilayah yang lain. BPBD, teman-teman BPBD Kabupaten Halmahera Utara mungkin sekitar bulan ini atau bulan depan kalau tidak salah, dia akan menyusun rencana kontingensi penanggulangan letusan gunung api Dukono. Karena tadi Gunung Dukono setiap saat meletus. Setiap saat mengeluarkan abu vulkanik. Tapi setiap saat itu juga masyarakat biasa saja. Ya, karena seperti sudah berteman ya. Seperti sudah berteman, tapi mereka lupa kalau debu vulkanik sangat berbahaya terhadap sistem pernapasan manusia. Angka kasus ISPA di Halmahera Utara akan semakin tinggi ketika erupsi itu terjadi karena udara tercemar. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian BPBD harus menyiapkan sistem yang dalam hal ini ada hubungannya dengan bagaimana kolaborasi, koordinasi dan integrasi dengan berbagai macam pihak, termasuk para ahli-ahli, termasuk pakar-pakar kayak Bang Dedi. Itu biasanya kalau setiap ini kami mengundang mereka berbicara pada konteks keilmuan mereka. Kami berbicara pada konteks kebijakannya, bagaimana berhubungan dengan semua sistem, kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ketika konteks ini berhubungan semua, insya Allah risiko bencana kan kita bisa turun, bisa direduksi. Baik ya, Kak Rosi dan Kak Dedi ya, selain gempa, kemudian juga gunung api, salah satu bencana geologi yang juga mengancam masyarakat Maluku Utara adalah tsunami ya. Kak Dedi, sebenarnya seberapa pentingkah jalur evakuasi tsunami di desa-desa pesisir di Maluku Utara, mengingat memang ya kebanyakan ya masyarakat kita tinggal di daerah pesisir? Penting sekali. Seberapa penting? Jawabannya sangat penting sekali. Sangat pentingnya tadi hubungannya dengan tadi yang Pak Rosi sudah sampaikan, bagaimana membangun edukasi di tingkat rumah tangga. Di BPBD itu punya program kelurahan tangguh, ataupun di desa namanya desa tangguh. Nah, kadangkala kita orang Ternate sering melupakan pentingnya jalur evakuasi karena tidak tersimulasikan secara terprogram. Padahal jika ada jalur evakuasi di tingkat desa atau tingkat kelurahan dan kemudian kepala desa dan lurahnya berpikir yang maju terkait dengan pengurangan risiko ke depan, tidak perlu tunggu BPBD dong yang turun. Lurah punya hak dan punya kewajiban untuk melaksanakan simulasi di level RT-nya. Nah, ketika masyarakat sudah tersimulasikan dengan tsunami, ini bicara tsunami nih. Misalnya contoh terdekat kelurahan sini berarti Suasio. Ambil Suasio Salero nih misalnya. Jika masyarakat sudah terbiasa 3 bulan 1 kali atau setiap bulan Pak Lurah bikin RT 1, RT 2 atau orang simulasi tsunami-nya di Kelurahan Suasio dan Salero untuk RT 1, RT 2. Dibuatlah simulasinya. Kerangka simulasinya siapa yang bikin? Ada skenario biasanya. Simulasi punya skenario. Nah, pelaksananya atau tadi EO-nya adalah lurah yang membuat penekanan pembobotan tentang potensinya bisa dari BPBD dan BMKG. Tapi yang harus betul-betul merangkul, kemudian mengedukasi, kemudian mensosialisasikan itu adalah harus pihak kelurahan. Masyarakat akan lebih dengar, dalam tanda kutip, kenapa harus kelurahan? Masyarakat akan lebih dengar dan lebih menikmati pembicaraannya ketika langsung dengan lurah setempat, apalagi dengan RT setempat daripada dari luar. Nah, ini yang harus dibiasakan dan saya pikir BPBD dan BMKG pun tidak pernah menuntut harus dibayar berapa untuk mensimulasikan. Yang jadi masalah adalah tidak pernah terkomunikasikan dengan baik dan tidak tersinergikan dengan maksimal. Itu saja masalahnya. Baik, saya ke Kak Rosi ya. Ini berbagai bencana geologi ya pastinya sudah terjadi di Maluku Utara. Apakah memang selama ini kita punya peta bencana? Ya, jadi peta bencana kami khususnya di BPBD telah menyusun itu melalui kajian risiko bencana. Bahkan di dalam dokumen kajian risiko bencana itu semua terdapat peta-peta.
Kalau kita berbicara bencana geologi, hampir semua wilayah Maluku Utara itu memiliki ancaman terhadap bencana geologi, khususnya gempa bumi. Apalagi tadi menyinggung tentang gunung api. 127 gunung aktif di Indonesia, 5 diantaranya ada di Maluku Utara. Iya. Kita borong semua ya. Kita borong semua. Karena kita memang ada jalur itu tadi, deretan-deretan disebut the ring of fire tadi. Deretan-deretan 5 gunung api aktif jajarannya itu ada di Maluku Utara 5. Nah, terkait dengan peta, kami memiliki peta itu melalui dokumen kajian risiko bencana. Kami juga berkolaborasi dengan BMKG menerbitkan peta-peta di mana wilayah yang kemudian memiliki ancaman gempa bumi. Itu BMKG selalu merilis itu. Kemudian setiap tahun BMKG bersama kami selalu menerbitkan peta seismograf. Peta seismograf itu adalah sebuah alat untuk mencatat kejadian kegempaan di satu wilayah. Nah, seismitasnya. Nah, jadi peta itu selalu diserahkan kami dan itu menjadi bahan sosialisasi. Menjadi sosialisasi ke masyarakat bahwa wilayah-wilayah kita itu bahwa setiap hari itu ada gempa terjadi. Sehingga kemudian masyarakat dan kita semua akan berupaya untuk melakukan upaya-upaya pengurangan risiko. Seperti itu. Oke, saya ke Kak Dedi. Kak Dedi, sebenarnya menurut IAGI sendiri, program mitigasi yang paling efektif ya menurut pengalaman di lapangan nih seperti apa? Ini asik ini. Asiknya apa? Mitigasi yang jelas bahwa mitigasi yang harus dibangun di Maluku Utara tidak harus sama dengan mitigasi yang dibangun di Pulau Jawa. Iya, pastinya ya. Makanya saya di semua kesempatan ketika diajak berbicara soal mitigasi, saya cuma pakai satu bahasa. Mitigasi harus berbasis pada kearifan lokal. Mitigasi harus berbasis pada budaya. Nah, ini harus bersama-sama dikembangkan. Karena mitigasi ini kan hanya cuma berbicara soal cara bagaimana kita, orang semua ini bisa selamat ketika ada bencana. Nah, dan sebetulnya lewat kearifan lokal itu sudah pernah dibangun sangat masif oleh para leluhur. Contoh kasus misalnya Ternate maupun pulau-pulau yang lain punya budaya Fereki, punya budaya ritual koliki, punya budaya Wasugam di kampung itu, Sogam. Nah, saya pikir ini salah satu bagian daripada unsur kebudayaan dan kearifan lokal yang harus dipertahankan, lepas daripada teknologi. Lagi-lagi karena ini dunianya sudah lain, teknologi berkembang, jadi bagaimana harus termanifestasikan dan harus seiring sejalan antara kearifan lokal dengan teknologi. Jangan sampai teknologi kita mendengungkan, tapi kita lupa dengan kearifan lokal. Nah, contoh kasus, teknologi itu bagus, tapi ketika alatnya rusak, maintenance-nya, perawatannya terlambat, early warning sistemnya tidak berjalan. Tapi kearifan lokal dia tidak membutuhkan soal maintenance yang sangat belit. Nah, tapi dua hal ini harus berjalan bersama. Main domino harus dua jalan. Nah, jadi kalau dua jalan kan nilainya bagus ya. Kalau main domino dua jalan berarti poinnya lebih tinggi. Nah, ini harus dibangun kerangka mitigasi ada di Maluku Utara seperti itu. Jadi kearifan lokal diperkuat, teknologi pun didengungkan, diperkuat juga sehingga tadi main dominonya harus dua jalan. Dengan begitu masyarakat akan lebih termitigasikan dan insya Allah pengurangan risiko pasti berjalan maksimal. Baik, Sobat RRI, kita sudah berada di penghujung Bacarita kita hari ini, tapi sebelumnya mungkin saya minta pesannya nih untuk masyarakat agar tetap aman dan waspada terhadap bencana geologi khususnya di Maluku Utara. Kak Rosi, silakan. Ya, yang pertama untuk masyarakat Sobat RRI di mana saja berada, yang pertama adalah bagaimana kemudian kita harus memahami konteks wilayah di mana kita berada. Kita berada di wilayah yang memiliki ancaman bencana tinggi. Khususnya kalau tadi kita lebih pada kondisi geologi, tentunya masyarakat yang berada di wilayah-wilayah itu memahami dia tempat tinggal itu memiliki potensi ancaman bencana sehingga dia bisa melakukan upaya-upaya yang dilakukan. Yang kedua, dalam konteks ini fokus pada keluarga. Keluarga bagaimana kemudian harus memahami tadi peran dari masing-masing anggota keluarga, mulai dari orang tua, ayah, ibu, dan anak, dia sudah harus tahu melakukan apa. Mempelajari upaya-upaya apa yang harus dilakukan.
Karena menunggu pemerintah, menunggu bantuan datang itu membutuhkan waktu, membutuhkan biaya dan sangat besar, sehingga kadang-kadang bisa kadang terlambat, bisa saja datang tapi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sehingga kemudian dari keluarga, dari masyarakat itu menyatukan persepsi untuk bagaimana bisa bersama-sama melakukan upaya-upaya ketika bencana terjadi, apa yang harus dilakukan. Fokus pada keluarga. Baik. Ya. Silakan Kak Dedi dari IAGI, pesannya untuk masyarakat. Yang pertama tadi, kenali lingkungan. Ya. Di saat kita bisa mengenal bahwa kita ada di mana dan punya ancaman potensi bencananya seperti apa, kita pasti bisa memitigasikan diri kita. Yang kedua, ayo orang berencana sebelum bencana, kata kuncinya itu. Jadi orang harus punya rencana sebelum ada bencana. Jangan sampai ada bencana dulu baru orang berencana, ini kebalikan. Jadi paradigmanya harus dirubah, masyarakat harus dirubah, cara berpikir, cara bertindak, dan bagaimana bisa mempertahankan diri sekuat mungkin ketika ada bencana. Itu yang sangat penting. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rosi, Kak Dedi sudah bersama-sama torang di podcast RRI Ternate dalam Bacarita, bicara di RRI Ternate. Sobat RRI, bencana memang tidak bisa kita hentikan, tapi dampaknya bisa kita kurangi dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat. Saya Rima Amurang, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.